Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga kelompok kami berhasil menyelesaikan tugas mata kuliah Business Intelligence ini. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Ari Satrio dengan NIM 175232205, kemudian Fadel Muhammad dengan NIM 175231187, dan yang terakhir Yogi Nadianto dengan NIM 175230339. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait aplikasi Business Intelligence yang sudah kami bangun di dalam tim. Adapun tema yang kami ambil adalah terkait penerapan Business Intelligence untuk mengoptimalkan penjualan sebuah toko. Adapun alasan kami mengembangkan aplikasi Business Intelligence ini adalah karena kami menyadari bahwa di era perkembangan teknologi, di era yang serba digital ini, bahwa data itu sangat berguna, sangat berharga, sangat bermanfaat. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa data is new oil. Namun satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika data-data tersebut jumlahnya sangat besar, maka itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita untuk menganalisis data-data tersebut. Untuk itulah kenapa business intelligence itu menjadi sangat penting. Karena sebagus apapun data, sebanyak apapun, selengkap apapun data tersebut menjadi tidak akan berguna, tidak berharga ketika tidak diolah dengan sebaik mungkin. Ketika data tersebut tidak memberikan informasi yang dapat membantu pelaku usaha, pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya, baik dan melakukan prediksi maupun pengambilan keputusan, maka data tersebut menjadi tidak bermanfaat. Untuk itulah kami mengembangkan aplikasi Business Intelligence yang berupa dashboard ini agar data-data yang jumlahnya besar tersebut menjadi mudah untuk dibaca. Tujuan kami mengembangkan aplikasi ini adalah agar para pelaku usaha tersebut mampu mendapatkan wawasan dari apa yang pernah dia alami selama ini. Dari sejarah-sejarah yang telah mereka lewati, mereka mampu mendapatkan wawasan, mendapatkan insight-insight yang nantinya itu akan membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dengan aplikasi ini diharapkan mereka pelaku usaha dapat membuat prediksi, membuat perkiraan bagaimana kondisi usaha mereka di 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun ke depan. Pada kesempatan ini kami akan memberikan salah satu contoh bagaimana Business Intelligence ini, dashboard Business Intelligence ini dapat mengoptimalkan penjualan sebuah toko. Berikut adalah contoh salah satu dashboard yang dapat memberikan wawasan kepada para pelaku usaha yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nadianto dengan NIM 175230339. Di sini saya akan mempresentasikan dashboard hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Business Intelligence. Yang pertama, di sini ada today sales atau penjualan hari ini. Di sini terhitung terjual pada hari ini adalah 26 unit. Selanjutnya ada today sales IDR atau total penjualan harga atau total penjualan harga hari ini. Di sini terhitung 17 juta pada harga total penjualan hari ini. Selanjutnya ada today profit IDR, keuntungan penjualan hari ini. Di sini terhitung mendapatkan keuntungan sebesar 7
7 juta rupiah untuk penjualan produk hari ini. Selanjutnya ada sales total quantity atau total penjualan produk dalam 1 tahun. Di sini terhitung produk terjual ada 10.000 dalam 1 tahun. Selanjutnya ada sales total IDR atau total hasil penjualan selama 1 tahun. Di sini terhitung hasil penjualan produk selama 1 tahun mendapatkan 6 miliar rupiah. Selanjutnya ada profit total IDR atau keuntungan dalam penjualan produk selama 1 tahun dan terhitung dalam 1 tahun menghasilkan keuntungan 3 miliar rupiah. Selanjutnya ada unit sales growth atau persentase total unit terjual dalam setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang selanjutnya profit growth atau persentase keuntungan dalam setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang selanjutnya ada best region for market atau wilayah terbaik untuk pasar baru. Di sini wilayah terbaik dipegang di daerah Jawa Timur. Selanjutnya good product to develop atau produk yang bagus untuk dikembangkan. Di sini produk yang bagus untuk dikembangkan adalah Vans Authentic 44 DX. Selanjutnya ada sales comparison atau perbandingan penjualan kosmetik, sepatu, pakaian selama 1 tahun. Selanjutnya ada market segment atau seluruh wilayah dalam penjualan produk dan dapat dilihat juga besar kecilnya penjualan dalam market segment tersebut. Selanjutnya ada sales forecasting atau perkiraan penjualan. Di sini perkiraannya adalah 3 bulan. Perkiraan tersebut diambil dari data tahunan di atas. Yang selanjutnya ada transaction status overall atau status transaksi keseluruhan. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Saudara Ari Satrio dan Fadil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan report dari sales growth, sales comparison, dan juga transaction. Untuk yang pertama, sales growth. Pada sales growth terdapat 2 line chart, yaitu unit sales growth dan juga unit sales growth by kategori. Untuk chart yang di atas itu total pertumbuhan penjualan unit dari bulan Januari hingga bulan Desember. Bisa dilihat sendiri grafiknya. Pada bulan Januari 823 unit yang terjual, pada bulan Februari 828 unit yang terjual, dan seterusnya. Nah, untuk penjualan unit terendah ada pada bulan April, yaitu 781 unit yang terjual, dan yang tertinggi pada bulan Desember 895. Untuk chart yang kedua, unit sales growth by kategori ini pertumbuhan penjualan unit berdasarkan kategori. Nah, barang yang dijual berdasarkan kategori ada 3 barang, yaitu kosmetik, pakaian, dan juga sepatu. Chartnya sendiri mengikuti chart yang di atas. Sebagai contoh, kita ambil penjualan yang terendah pada bulan April. Nah, pada bulan April terdapat 781 unit yang terjual. Kalau diklik, maka chart yang di bawah akan menyesuaikan
bulan dengan cat yang di atas. Nah, sepatu 528 buah yang terjual, pakaian 167 buah, dan juga kosmetik 86 buah yang terjual. Untuk penjualan tertinggi bulan Desember, sepatu 582 buah, pakaian 169 buah, dan juga kosmetik 144 buah. Bagian yang kedua, sales comparison. Untuk yang pertama, sales comparison by kategori dalam kurung quantity, yaitu perbandingan penjualan berdasarkan kategori dalam kurung unit, yaitu total unit yang sudah terjual. Kita lihat di sini untuk yang paling banyak ada pada sepatu dengan total 6.570 buah sepatu yang terjual, dan yang terendah ada pada kosmetik dengan total 1.398 buah kosmetik yang terjual. Berikutnya, monthly sales comparison by kategori. Ini perbandingan penjualan bulanan berdasarkan kategori dalam kurung unit yang telah terjual. Ini pada bulan Januari hingga bulan Desember. Ambil contoh yang bulan April. Bulan April terdapat 528 buah sepatu yang terjual, 167 pakaian yang terjual, dan juga 86 kosmetik yang terjual. Lanjut ke pie chart yang di bawah. Pie chart yang ini sales comparison by kategori dalam kurung IDR, yaitu perbandingan penjualan berdasarkan kategori dalam kurung total pendapatan dalam kurung total pendapatan berdasarkan kategori ini. Jadi yang paling banyak untuk pendapatan sepatu sebanyak 6M, terus kosmetik sebanyak 166 juta, dan juga pakaian sebanyak 309 juta. Berikutnya, sales comparison by kategori ND dalam kurung quantity. Maksudnya perbandingan penjualan berdasarkan kategori dan hari setiap bulannya. Jadi ambil contoh ini hari Selasa. Ini penjualan hari Selasa selama 12 bulan. Dan seterusnya. Untuk penjualan sepatu terendah terdapat pada hari Kamis, 922 sepatu. Untuk penjualan pakaian terendah terdapat pada hari Kamis juga, 272 pakaian. Untuk penjualan kosmetik terendah terdapat pada hari Selasa, 191 kosmetik yang terjual. Kita lanjut ke transaction. Untuk bagian transaction, yang pertama ada transaction status overall, yaitu status transaksi secara keseluruhan. Kita lihat di sini. Jumlah transaksi yang sukses sebanyak 7.459 transaksi, dan juga yang reject, ditolak atau batal sebanyak 2.541 transaksi. Lanjut ke berikutnya, transaction total by payment method. Ini total transaksi berdasarkan metode pembayaran. Metode yang digunakan ada dua, yaitu COD atau cash on delivery, dan juga tunai. Untuk yang COD sebanyak 5.019 transaksi, dan yang tunai sebanyak 4.981 transaksi. Berikutnya, transaction status by payment, yaitu status transaksi berdasarkan pembayaran. Nah, untuk COD
Yang sukses atau telah terbayar sebanyak 2.478 dan yang ditolak atau batal sebanyak 2.541. Sedangkan yang untuk tunai semuanya sukses sebanyak 4.981. Yang berikut transaction status by kategori. Ini status transaksi berdasarkan kategori barang yang dijual. Nah, untuk sepatu jumlah yang sukses sebanyak 4.912 dan yang reject atau batal sebanyak 1.658. Untuk pakaian yang reject atau batal sebanyak 545 dan juga yang sukses sebanyak 1.487. Sedangkan kosmetik yang sukses sebanyak 1.060 dan yang reject atau ditolak sebanyak 338. Lanjut ke berikutnya, transaction total by product and status. Ini total penjualan berdasarkan produk dan status. Kita lihat di sini ada produknya. Bisa kita ambil contoh produk nomor 1, produk 1. Kita klik. Nah, untuk produk yang 1 jumlah yang terjual dengan sukses sebanyak 136 buah dan yang batal atau reject sebanyak 41 buah. Kita ambil contoh lagi produk 23. Nah, untuk produk 23 yang sukses sebanyak 152 buah dan yang batal atau reject sebanyak 51 buah. Untuk report bagian profit, CRM, forecasting, dan juga recommend akan dijelaskan oleh Mas Ari Satrio Putro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Di sini ada grafik pertumbuhan profit dari bulan ke bulan. Terlihat ada 3 kategori di sini. Untuk lebih jelas kita bisa klik dashboard ini, grafik ini, maka dia akan menuju ke reportnya. Oke, nah di sini kita terlihat grafik secara keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember itu pergerakannya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Di sini bisa terbaca. Yang menarik ini terlihat di bulan Mei itu profit itu turun. Dari terakhir di bulan Maret menuju ke Mei itu selalu turun. Nah, di sini pemilik usaha bisa membacanya, kenapa sih profit ini turun selama 2 bulan? Apa sih yang salah di sini gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa di breakdown lagi lebih rinci, karena profit yang di grafik atas itu secara keseluruhan, kemudian yang di bawah ini terlihat di setiap kategorinya. Nah, ini ketika profit dari April ke Mei itu turun, apakah artinya itu semua penjualan atau semua profit dari setiap kategori itu juga menurun? Itu kan sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Kalau kita lihat di sini ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Untuk produk sepatu, kalau dibandingkan dari bulan April dengan Mei, terlihat ada penurunan di sini dari 48 menuju 47. Tapi ketika kita lihat di produk pakaian dan kosmetik itu ternyata malah naik gitu dari bulan April menuju Mei. Profitnya meningkat untuk kedua kategori ini. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata yang menyebabkan profit itu menurun di bulan Mei ternyata penjualan produk-produk sepatu itu ternyata menurun. Sedangkan untuk kosmetik pakaian itu masih stabil, masih meningkat dari April menuju Mei. Itu insight yang bisa didapatkan dari grafik pertumbuhan profit
yang tertampil di layar ini. Selanjutnya kita akan melihat ke tree map chart yang menunjukkan segmen market selama penjualan selama 1 tahun ini. Dan dengan grafik ini, pemilik usaha bisa mengetahui bahwa dia itu punya pasar yang besar itu di daerah mana sih gitu. Terus pasar terkecilnya itu di daerah mana, di sini kelihatan. Nah, kalau bagian ini diklik, maka dia akan nyambung ke grafik-grafik yang lainnya. Ternyata di daerah Jawa Timur itu transaksi totalnya itu ada sebesar 761. Yang mana produk terbanyaknya adalah sepatu. Dan di sini terlihat juga dari user penggunanya itu ternyata beragam, merata dari usia 69 sampai usia 14 pun memakai produknya perusahaan toko ini di area Jawa Timur ini. Dari grafik ini, insight yang bisa didapatkan oleh pemilik toko adalah kalau misalnya mau membuka toko baru, membuka cabang, ya bukanya di daerah Jawa Timur. Jangan membuka di daerah Yogyakarta yang transaksinya selama 1 tahun hanya 83. Yang status reject-nya ada sebesar 25%. Penggunanya ya relatif sedikit. Jadi kalau mau buka toko ya buka di Jawa Timur, sediakan produk sepatu yang mayoritas pemakainya itu kali sini kebetulan merata di sini. Tanpa adanya grafik seperti ini, bisa saja nanti secara tidak sengaja pemilik melakukan ekspansi di daerah-daerah yang penjualannya kecil seperti ini. Misal di Yogyakarta yang hanya total permintaannya, transaksinya sebesar 83 dan dengan persentase kegagalannya 25%, ya udah nggak untung gitu. Akan lebih bagus kalau dibuka di Jawa Timur atau Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan yang lainnya. Dan di sini juga bisa dibaca untuk area Yogyakarta itu kalau mau jualan ya jualanlah barang yang konsumsi orang di antara umur 30 sampai 60. Karena kalau konsumsi usia 30 ke bawah atau 60 ke bawah itu nggak ada yang beli. Terlihat dari grafiknya dari 83 transaksi ini mayoritas pembelinya di antara usia 30 sampai 60. Dari sini kita bisa mendapatkan ide-ide kira-kira barang apa sih yang jadi konsumsi usia 30 sampai 60 itu gitu. Atau mungkin untuk baju yang biasa digunakan oleh orang usia 30 sampai 60 seperti apa. Itu kan jelas berbeda dengan yang 30 ke bawah dan yang 60 ke atas. Itu juga dengan kosmetik, dengan sepatu gitu. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah bagian forecasting. Forecasting ini merupakan perkiraan atau prediksi selama di masa depan. Kira-kira penjualan di masa depan itu seperti apa sih, dapat diprediksi dari grafik ini. Detailnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk keseluruhan transaksi atau keseluruhan kategori itu memperlihatkan grafik yang seperti ini gitu. Dan ini bisa di breakdown lagi per kategorinya. Misal kosmetik, pakaian ataupun sepatu gitu. Nah, dari sini dari grafik ini insight apa sih yang bisa didapatkan oleh pemilik perusahaan atau pemilik toko? Dari grafik ini sebenarnya pemilik toko bisa memahami, bisa membantu. Misal ketika pemilik toko ingin mengalihkan sebagian modal atau kasnya untuk keperluan yang lain, kira-kira nantinya bisa bayar kebutuhan yang lainnya enggak? Begitu. Artinya gini, misalkan suatu toko dia hanya punya modal pas-pasan gitu. Di awal Januari dia berencana untuk membuka toko baru misal atau membuat produk baru atau apa gitu.
Kira-kira ketika modalnya itu dialihkan untuk itu, dia bisa bayar karyawannya nggak sih? Bisa bayar utang-utangnya nggak sih? Nah, dari situ kan bisa diprediksi. Kalau ternyata penjualannya atau profitnya selama 3 bulan ke depan itu bisa dihitung nominalnya, maka itu akan cukup membantu bagi mereka dalam pengelolaan uangnya. Jangan sampai juga nantinya ketika ternyata prediksi penjualan beberapa bulan ke depan menurun, tapi si pemilik nekat untuk royal, untuk belanja-belanja yang lain, yang akhirnya itu berdampak ya uang habis, dia nggak bisa bayar tenaga, nggak bisa bayar barang, nggak bisa bayar cicilan, akhirnya ya bangkrut. Terus salah satu fungsinya prediksi untuk penjualan ke depannya. Jadi akan dapat membantu dalam hal perencanaan keuangan. Nah, contoh lainnya misalnya kita ambil salah satu kategori untuk sepatu misalnya. Nah, di sini terlihat trennya itu mulai meningkat nih dari bulan Januari menuju dari awal Januari sampai kira-kira tanggal 22 Januari. Nah, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan untuk menghadapi lonjakan permintaan itu gitu. Jangan sampai nanti demand-nya banyak tapi supply-nya nggak ada gitu. Nah, hal-hal ini yang dapat dibantu dengan adanya prediksi ini. Nah, kemudian contoh lainnya kita coba lihat grafik dari Februari menuju dengan Maret ini. Ini kan terlihat agak menurun nih profitnya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Apakah itu harus memotong anggaran atau harus justru malah menaikkan anggaran untuk iklan dan segala macamnya, itu kan bisa saja dilakukan. Jadi ada banyak insight yang bisa kita dapat dari grafik ini. Ini dari prediksi ini. Jadi secara keseluruhan prediksi itu ya bisa membantu kita dalam hal perencanaan. Baik, selanjutnya saya akan sedikit membahas terkait rekomendasi yang mungkin saja diberikan oleh aplikasi ini. Ada 2 rekomendasi di sini untuk pembukaan toko baru atau pasar baru. Kemudian untuk produk yang potensial yang untuk dikembangkan lagi, itu produk apa sih gitu. Nah, di sini terlihat dari tren dari data penjualan selama beberapa bulan ke belakang. Nah, ini terlihat di sini Jawa Timur ini memiliki pasar yang besar gitu. Permintaan di Jawa Timur itu cukup besar. Artinya ketika suatu pemilik toko ingin membuka cabang atau memperluas wilayahnya, ya cobalah untuk membuka toko baru di daerah Jawa Timur gitu. Karena penjualnya yang besar di Jawa Timur gitu. Jangan kemudian nanti membukanya di daerah yang tidak ada permintaan gitu. Atau misal dari produk yang bagus dikembangkan itu ada sepatu Vans. Nah, dengan ini bisa saja suatu toko memproduksi sepatu Vans yang pabriknya itu ada di Jawa Timur gitu. Itu kan mungkin saja. Jadi itu akan mengirit cost transportasi untuk pendistribusiannya nanti gitu. Jangan sampai nanti bikin pabrik sepatu Vans autentik di daerah Yogyakarta, yang ngirimnya harus dibuat di Yogyakarta, dijual di Jawa Timur. Nah, itu akan mempengaruhi biaya transportasi nantinya. Nah, seperti itulah kira-kira rekomendasi yang mungkin diberikan oleh sistem ini. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan semoga yang menonton mendapatkan wawasan-wawasan baru dari apa yang kami sampaikan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.